Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rahma Aurelia dari kelas 10-7. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pekanbaru. Hari ini kita hidup di era yang serba cepat, serba canggih, dan serba digital. Dalam satu genggaman, kita bisa terhubung dengan dunia. Teknologi dan media sosial telah mengubah banyak hal, seperti cara kita belajar, cara kita bekerja, bahkan cara kita bersahabat. Tapi, apakah semua perubahan itu selalu membawa dampak positif? Atau justru, di balik layar yang terang, ada sisi gelap yang jarang kita sadari? Yuk, kita bahas lebih lanjut tentang dampak sosial dari dunia informatika, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Pernahkah kamu menghitung berapa lama waktu yang kita habiskan menatap layar dalam sehari? 4 jam, 6 jam, atau bahkan lebih dari 8? Di zaman sekarang, teknologi bukan lagi sekedar alat bantu. Ia sudah jadi bagian dari hidup kita. Mulai dari belajar, bekerja, bermain, hingga menjalin hubungan sosial. Semuanya terhubung lewat internet. Kita memang hidup di era kecepatan, era koneksi. Tapi, apakah kita masih terhubung secara nyata? Atau kita justru makin asing satu sama lain? Tidak bisa dipungkiri, teknologi digital telah membuka banyak pintu. Seorang anak dari desa kecil kini bisa belajar dari dosen luar negeri. Seorang ibu rumah tangga bisa memiliki usaha sendiri dari rumah. Bahkan ketika pandemi memisahkan kita, teknologi menjadi jembatan yang menyatukan. Dunia terasa lebih kecil, peluang lebih besar. Kita bisa belajar apa saja, kapan saja. Kita bisa menemukan teman baru, bahkan dari benua lain. Dan semua ini adalah hal yang luar biasa, buah dari kemajuan informatika yang kita nikmati hari ini. Tapi, tak semua yang bersinar itu tanpa bayangan. Di balik kemudahan dan kecepatan, teknologi juga membawa tekanan. Kita hidup di dunia yang menuntut untuk selalu tampil baik, selalu terlihat bahagia. Media sosial menjadi panggung dan tanpa kita sadar, kita ikut berakting di dalamnya. Kita membandingkan hidup kita dengan postingan orang lain. Merasa kurang cantik, kurang sukses, kurang sempurna. Kita duduk bersama keluarga, tapi tak benar-benar hadir. Kita tertawa dengan emoji, tapi menangis di dunia nyata. Dan dalam keheningan malam, rasa sepi bisa terdengar begitu keras. Banyak yang menjadi korban di dunia maya. Anak-anak remaja yang seharusnya tumbuh dengan ceria malah merasa cemas dan tertekan. Beberapa dihina karena wajahnya, beberapa dijatuhkan karena pendapatnya. Bahkan hanya karena satu kesalahan kecil, seseorang bisa dihukum oleh netizen tanpa ampun. Kata-kata di layar mungkin terlihat sepele bagi kita, tapi bisa sangat menyakitkan orang lain. Dunia digital bisa kejam. Dan yang menyedihkan, seringkali kita tidak tahu bahwa kita sedang menyakiti seseorang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari bahwa media sosial bukan cermin utuh kehidupan seseorang. Apa yang kita lihat hanya potongan-potongan yang sudah dipoles. Jangan bandingkan seluruh hidupmu dengan highlight seseorang. Kedua, kurangi waktu menatap layar. Tataplah wajah orang di sekitarmu. Ajak bicara, ajak mengobrol, bukan sekedar kirim emoji. Ketiga, jika kamu merasa tidak baik-baik saja, bicaralah. Cari orang yang kamu percaya, seperti guru, sahabat, orang tua. Jangan pendam sendiri. Dan yang paling penting, jadilah baik di dunia maya. Kata-kata kita bisa menyembuhkan atau bisa melukai. Pilih yang menyembuhkan. Teknologi adalah anugerah jika digunakan dengan bijak. Tapi, ia bisa menjadi bumerang jika kita lalai. Jangan biarkan dunia digital membuat kita lupa cara mencintai, cara berempati, dan cara mendengarkan. Marilah jadikan internet sebagai tempat yang lebih baik, bukan hanya tempat yang cepat, tetapi juga tempat yang hangat. Karena sesungguhnya yang paling kita rindukan bukan jumlah followers, bukan sinyal wifi, tapi hubungan yang nyata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.